Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apin Kriskirada Putri. Untuk video kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana cara kita mengupdate publikasi atau artikel jurnal yang sudah terpublis yang kita miliki yang belum terupdate di dalam Google Scholar maupun Sinta. Baik Bapak Ibu, karena ini penting sekali untuk menambah kinerja publikasi kita sebagai dosen. Langsung saja kita masuk ke share screen. Ya, baiklah. Untuk di share screen ini kita akan mulai masuk ke dalam Google Scholar-nya terlebih dahulu ya. Jadi kita masuk ke google.com. Nah, setelah muncul page seperti ini, kita tinggal ketik Google Scholar, biar lebih gampang. Kemudian kita akan muncul page seperti ini, dan kita klik yang paling atas ya, scholar.google.com. Ya, kita sudah masuk pada halaman pertama di page Google Scholar. Nah, yang perlu Bapak Ibu pastikan adalah bahwa di sebelah kanan sini ada logo profile kita ini adalah email yang harus dipastikan bahwa kita sudah login Gmail kita yang digunakan untuk akun Google Scholar ya. Jadi kita klik. Nah, saya ganti dulu sesuai dengan akunnya. Nah, setelah kita masuk ke akun Google Scholar kita bisa klik My Profile. Nah, di sini akan terlihat ini foto kita, profil kita, instansinya di mana, kemudian ini data kinerja publikasi kita, baik citasi maupun H-index. Kemudian ini ada co-authors yang bekerja sama dan menulis bareng sama kita. Di sini diperjelas ada di sini. Kemudian di sini adalah karya ilmiah kita yang sudah terpublish atau artikel jurnal yang sudah kita buat dari awal kita berkarya sampai dengan saat ini. Kalau mau melihat dari yang mulai paling terbaru, tinggal kita klik year-nya aja. Oke, nah langsung muncul ini dari tahun terbaru sampai tahun yang paling lama. Ya. Kemudian di sini ada cited by, ini dikutipnya artikel mana saja yang sudah pernah dikutip dan berapa banyak. Di sini ada kelihatan yang ini 3 orang, yang ini bukan 3 orang ya, 3 artikel yang mengutip artikel kita. Ini ada 1, ini ada 2, ini ada 2. Gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa menambahkan artikel jurnal kita yang sudah terpublish tapi belum masuk ke dalam Google Scholar kita. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu ketahui ada beberapa pilihan, baik itu yang secara otomatis maupun yang secara manual. Karena Bapak Ibu tidak semua artikel jurnal yang sudah terpublish secara online itu bisa langsung otomatis masuk ke dalam Google Scholar. Ada beberapa yang memang kita harus input manual karena mungkin mereka belum mengupdate secara sistem IT-nya ya. Jadi saya juga kurang paham mereka seperti apa kayak proses sistem IT di belakang layar untuk supaya artikel jurnal kita itu yang sudah publish di jurnal mereka itu jurnalnya itu sudah terkoneksi gitu dengan Google Scholar. Nggak semuanya bisa seperti itu. Jadi kadang ada yang manual, tapi nggak apa-apa kita bisa juga input secara manual. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu gimana caranya kita add artikel untuk yang otomatis dulu ya. Jadi sini di sebelah title, ini ada tanda plus, kita bisa klik tanda plusnya, di sini ada pilihan add article groups, add articles, and add article manually. Kita pilih yang add articles. Nah, di sini kita bisa masukkan keywords-nya atau kata kuncinya. Biasanya sih nama ataupun judul, atau kalau misalnya nggak ketemu, nama akhir atau judul gitu ya. Di sini saya langsung masukkan nama saya lengkap, dan di sini muncul beberapa yang kira-kira nyambung nih, ada kaitannya sama nama saya. Tapi saya hanya masukkan yang ini, karena memang yang tulisan saya yang benar hanya yang ini, yang lainnya bukan. Jadi saya klik yang ini. Oke, kemudian checklist-nya kita cek, kita klik. Ya, nah sekarang kita cari di sini. Tadi judulnya risk management ya. Oke, karena ini berdasarkan. Nah, sudah masuk di sini ya. Di sini ada keterangannya risk management of the joint partnership pattern. Nah, ini sudah masuk ke dalam Google Scholar. Jadi udah nambah 1. Itu untuk
memasukkan artikel secara otomatis. Tapi kalau misalnya kita memasukin secara manual juga bisa. Misalnya ada artikel jurnal kita yang sudah terpublish di jurnal A, tapi ternyata begitu kita cari di artikel yang tadi otomatis tidak muncul. Nah, kita bisa masuk ke add article manually. Kemudian kita masukkan di sini judulnya. Kita ketik aja misalnya strategi perekonomian dalam menghadapi COVID. Kemudian autornya misalnya saya, kemudian nanti yang lain-lain, saya ketik nama saya aja ya. Kemudian publication date misalnya November 2020, bisa kalau misalnya ada tanggal lebih detailnya bisa diketik aja. Kemudian jurnalnya misalnya jurnal manajemen bisnis, volumenya volume 10, isunya isu 5 misalnya, page-nya dari halaman 100 sampai 120 misalnya. Ya, kalau sudah, kita langsung klik checklist di sini. Oke, dia langsung masuk ke sini. Kita lihat ya, yang paling baru. Nah, di sini ada ya, strategi perekonomian dalam menghadapi COVID-19. Jadi itu ada cara kita bisa meng-add secara manual. Tapi jangan sampai kita meng-add secara manualnya ada kesalahan, jadi kita tidak sesuai dengan artikel jurnal yang benar-benar kita publish. Jadi benar-benar harus pas halamannya, kemudian nama jurnalnya, kemudian judulnya, ya, autornya semua ditulis dan lain sebagainya. Begitu untuk Google Scholar untuk cara mengupdate artikelnya, karena banyak sekali Bapak Ibu yang memang sudah mempublikasi karya ilmiah yang luar biasa, tapi ternyata karena tidak diupdate Google Scholar-nya, jadi tidak terdata dalam kinerja publikasi dosen. Kan sayang sekali. Nah, setelah dari sini, ini akan terhubung dengan Sinta, Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk di Google Scholar ini, kita akan mengaitkan dengan Sinta. Di Sinta nanti akan bisa terlihat artikel yang Scopus, yang dari Web of Science maupun dari Google Scholar. Bahkan di sana juga terdata untuk buku dan juga hak kekayaan intelektual. Baik, kita langsung masuk ke Sinta. Nah, ini adalah page Sintanya, sinta.ristekbrin.go.id. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah kita login dulu, author login. Ya. Nah, setelah kita masuk author login, kita masukkan alamat email, dan juga kita masukkan passwordnya, kemudian kita klik login. Baik, di sini langsung muncul nih profil kita, Bapak Ibu ya. Untuk cara mengupdate artikel yang sudah kita tadi add manual maupun add otomatis di Google Scholar, kalau Scopus dia akan otomatis masuk ke sini, tapi kalau misalnya tidak, bisa dimasukkan juga ke Google Scholar. Jadi di Google Scholar tadi, semua karya ilmiah, baik Scopus maupun yang DOAJ, jadi semua baik internasional maupun nasional, yang terindeks maupun yang bereputasi, terindeks bereputasi maupun yang tidak bereputasi, yang terindeks terakreditasi maupun tidak terakreditasi, bisa semuanya dimasukkan di Google Scholar dan semuanya akan terkoneksi ke dalam Sinta. Nah, cara mengupdate-nya adalah di sini di sebelah statistik ini kita ada update profile. Kita bisa klik update profilnya, kemudian kita sync PD Dikti ya. Kita bisa klik ini sync PD Dikti, nanti dia akan proses untuk bisa sinkron. Oke, sudah sinkron, profile has been synced with PD Dikti. Setelah ini maka otomatis data yang tadi kita masukkan ke Google Scholar sudah masuk ke dalam data di Sinta dan sudah bisa diakumulasikan ke dalam hitungan kinerja publikasi dari dosen. Ya, kurang lebih seperti itu untuk sharing mengenai cara bagaimana kita bisa add untuk artikel jurnal yang sudah terpublish baik secara otomatis maupun secara manual dari mulai Google Scholar maupun di Sintanya. Demikian dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.